Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ya hari ini. Ya baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajarannya untuk hari ini, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Ya, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas tema yang sama seperti minggu lalu, yaitu tema di cita-citaku dengan subtema hebatnya cita-citaku. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu siklus hidup hewan atau daur hidup hewan. Ya. Siklus hidup hewan atau daur hidup hewan merupakan sebuah tahapan pertumbuhan hewan dari hewan itu kecil atau menetas sampai hewan itu dewasa. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam siklus hidupnya atau daur hidupnya itu, maka ia mengalami metamorfosis. Begitu pula sebaliknya, ketika hewan itu tidak mengalami perubahan bentuk pada tubuhnya, maka hewan itu tidak mengalami siklus hidup atau daur hidup. Gitu. Metamorfosis merupakan proses pertumbuhan pada hewan yang mengakibatkan perubahan struktur atau bentuk fisiknya pada hewan tersebut sejak ia menetas sampai dewasa. Metamorfosis terbagi menjadi dua. Ada yang tahu apa saja? Tidak, Bu. Baik. Dari metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna merupakan siklus hidup hewan yang mempunyai bentuk tubuh sangat berbeda pada setiap tahapan hidupnya. Jadi dari setiap tahapan hidupnya, mulai dari telur sampai yang menetas sampai hingga dewasa, memiliki perubahan bentuk pada tubuhnya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu merupakan siklus hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk pada beberapa tahap. Jadi ketika ia dalam bentuk telur menetas, dari ia kecil sampai dengan dewasa itu perubahannya tidak mencolok atau tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ada yang tahu nggak di sini contoh dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Tidak, Bu. Ibu sebut di sini dari contoh metamorfosis sempurna itu ada nyamuk, kupu-kupu, lalat, lebah madu dan katak. Kalian tahu kan? Contoh misalkan dari siklus hidup, contohnya itu dari kupu-kupu. Kupu-kupu mulai dari dari bentuk telur sampai kemudian telur, larva, sampai ke kupu-kupu itu kan mengalami perubahan bentuk. Sedangkan contoh dari metamorfosis tidak sempurna itu ada kecoa, belalang, jangkrik, rayap, dan capung. Kupu-kupu ya, bisa kalian lihat dari metamorfosis atau siklus hidupnya kupu-kupu sama seperti siklus hidupnya dari nyamuk. Kupu-kupu pun sama. Kupu-kupu dimulai dari telur. Di sini bisa dilihat telur. Kemudian dari telur mengalami perubahan menjadi larva. Dari larva kemudian berubah bentuk lagi menjadi pupa, atau biasa kalian itu menyebutnya kepompong. Dan dari kepompong maka ia kan mengalami perubahan menjadi kupu-kupu dewasa, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kecoa. Kalian tahu kan kecoa atau sering lihatnya? Kecoa pun sama, dimulai dari telur kecoa, kemudian akan menetas menjadi nimfa atau kecoa kecil. Dan dari kecoa kecil itu akan tumbuh menjadi kecoa dewasa atau imago. Ya, tadi kan kalian sudah tahu ya
apa itu metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Kemudian dari contoh-contohnya. Apa sih metamorfosis sempurna? Ada yang tahu? Metamorfosis sempurna merupakan proses pertumbuhan pada hewan yang mengakibatkan perubahan bentuk atau struktur fisiknya, mulai dari hewan itu kecil sampai dengan dewasa. Jadi metamorfosis itu mengalami perubahan, perkembangan dan pertumbuhan dari hewan mulai dari yang menetas sampai dengan dewasa ya. Kemudian sih perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Di sini perbedaannya, metamorfosis sempurna dari siklus hidupnya itu mulai dari telur, larva, pupa atau kepompong ya, seperti tadi kepompong pada kupu-kupu, kemudian dari menjadi hewan dewasa atau imago. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, siklus hidupnya itu dimulai dari telur, nimfa atau serangga kecil sampai dengan serangga dewasa. Ya, perbedaan itu jadi terletak pada larva. Ketika di metamorfosis sempurna itu terdapat larvanya, dan metamorfosis tidak sempurna itu tidak terdapat larvanya. Ya, di sini ada tabel metamorfosis, contoh-contoh dan contoh metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kalian sekarang menyebutkan contoh dari metamorfosis sempurna. Tadi apa saja metamorfosis sempurna? Ingat atau tidak? Metamorfosis sempurna contohnya nyamuk, Iya, nyamuk, lalu kupu-kupu, nyamuk, terus kupu-kupu, katak. ya benar, katak, lalu apa lagi? Nggak tahu Bu. Katak, lalat, sama lebah ya. Sekarang yang hewan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tadi yang udah Ibu tunjukkan gambarnya ada apa aja? Contohnya ada kecoa, lalu belalang, kecoa, belalang, dan cacing. Ya benar, kecoa, belalang, jangkrik. Terakhir ada tabel yang hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Apa aja ya yang contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Ayam, ya benar, ayam, kucing, apa lagi? Tikus. Ya benar, tikus. Ini ya contoh-contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan metamorfosis yang tidak mengalami metamorfosis. Ya, kurang lebih seperti itu pembelajaran untuk hari ini. Setiap orang itu memiliki cita-cita untuk menjadi apa yang kelak di kemudian harinya. Apapun cita-cita kalian, semoga suatu saat nanti cita-cita kalian itu tercapai dan kalian itu bisa menjadi orang yang hebat, bermanfaat untuk orang tua kalian, untuk orang-orang di sekeliling kalian, dan untuk negara kita semua. Jadi untuk mencapai cita-cita kalian itu kalian harus belajar atau ada usahanya, yaitu dengan belajar. Dan belajar itu tidak hanya di sekolah. Jadi selain belajar di sekolah, berarti kalian harus juga belajar di rumah. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.